Assalamualaikum, yuhu, hai great peoples. Kali ini di program Fitri's Learning Journey. Jadi perjalanan kehidupanku yang pernah aku share di episode pertama kali, episode ini. Yap, di situ aku mau sharing dan menjadi pengingat diri sendiri kalau adanya Fitri Fauzia Official ini adalah bagaimana aku bisa mendapatkan pelajaran dari setiap perjalanan yang aku alami, dan sampai saat ini aku ada di Turki selama 3 tahun. Di sini aku mau sharing tentang keberanian untuk keluar dari zona nyaman. Ya, great peoples, aku S1-nya di Universitas Al-Azhar Indonesia, dan alhamdulillah dalam perjalanan S1 aku pun mendapatkan beasiswa dari beasiswa kampus, serta alhamdulillah lagi dengan izin Allah aku mendapatkan predikat kumlot dan mahasiswi terbaik jurusan broadcasting. Yap, dari situ membuat aku semakin bergairah untuk aku bisa mendapatkan S2 beasiswa. Tapi tentunya perjalanannya itu tidak semudah yang kita bayangkan, great peoples. Jadi aku sudah mulai untuk mencoba beberapa beasiswa di saat aku sudah mau menyelesaikan skripsi di S1 itu. Dan alhamdulillah aku mendapatkan rezeki untuk bisa melanjutkan beasiswa saat itu di negara Prancis. Tapi sayangnya restu dari kedua orang tua masih setengah-setengah. Jadi akhirnya aku mencoba untuk berkarir dulu. Akhirnya aku mencoba mengkubur dulu nih untuk impianku melanjutkan S2. Dan aku mencoba berkarir sampai di posisi sudah menjadi manajer marketing communication di sebuah lembaga. Dan saat itu aku juga sedang menjalankan banyak usaha. Ada usaha event organizer, catering, dan juga usaha cake dengan nama Cheesecake Story. Dan alhamdulillah dengan izin Allah semua berjalan dengan lancar, sampai pada satu waktu aku harus memikirkan gimana aku berani kalau keluar dari zona nyaman. Karena apa? Ya, great people. Jadi saat itu aku mendapatkan invitation All About Education, itu ada di negara Turki. Datanglah aku ke invitation tentang pendidikan itu di Turki untuk pertama kalinya aku datang di Turki. Pada saat aku ikut acara seminar pendidikan itu membuat aku kepantik kembali untuk bisa mendapatkan beasiswa S2 di luar negeri. Pertama kali itu di negara Australia. Aku coba ikut beasiswa pemerintah dari negara Australia, dan aku juga coba ngulik beasiswa kampus yang ada di Australia. Tapi memang belum rezekinya. Jadi berkali-kali aku mencoba, akhirnya nggak hanya terpaku di negara Australia, aku coba di berbagai negara, di Singapura, sampai akhirnya aku coba di negara Turki. 4 kali aku mendapatkan penolakan beasiswa, entah itu beasiswa kampus ataupun beasiswa pemerintah dari negara itu sendiri. Akhirnya ada satu waktu aku sudah di titik pasrah, sudah di titik ikhlas, ya sudah, yang penting aku sudah mencoba. Dan ternyata di sela-sela aku sedang hektik dengan pekerjaan di kantor, aku mendapatkan notif email. Email itu adalah yang membuat aku berubah sampai di detik ini. Yaps, benar great peoples. Email itu adalah email jawaban aku dari beasiswa kampus yang ada di Turki. Dan akhirnya tidak bisa berkata apa-apa, tentunya banyak syukur kepada Allah SWT
karena setelah lebih dari 4 kali ditolak untuk apply beasiswa di berbagai negara, akhirnya aku mendapatkan rezeki ini S2 di Turki. Yap, sekarang aku sedang melanjutkan S2 di Turki, tepatnya di Dumlu Pınar Universitesi di kota Kütahya, Turki. Dan yang aku ambil tentang bisnis manajemen dan administrasi ya, yang aku ambil. Nah, galau tentu, karena balik ke poin yang tadi sebelumnya aku bilang bahwa aku sedang menikmati menjalani passionku sebagai karir di posisi manajer marketing komunikasi. Aku juga senang sekali dengan usahaku event organizer maupun event catering and cake tadi, cheesecake story itu gitu. Di situ perasaannya campur aduk antara aku berani keluar dari zona nyaman atau aku tetap stay di Indonesia dengan zona nyaman dan dengan karir dan usaha yang sudah aku jalani ini. Nah, kira-kira gimana dan kenapa akhirnya aku bisa memberanikan diri keluar dari zona nyaman? Ini yang aku mau share ke Great People. Yang membuat aku terpantik adalah di saat aku teringat pada saat aku S1, di saat aku dipanggil namaku sebagai mahasiswi dengan berpredikat cum laude dan mahasiswi terbaik. Saat itu aku melihat bagaimana senyum bangga dari kedua orang tuaku. Di situ membuat aku sangat haru dan rasanya nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata ya, bahagianya ya gitu, melihat senyum bangga kedua orang tua. Itu yang pertama kali membuat aku untuk oke, aku akan terus lanjut mengambil beasiswa S2 di Turki ini. Dan yang kedua, aku yakin ibaratnya kayak ilmu tapel ya. Kalau kita mundur selangkah, bismillah, kita bisa melompat lebih jauh gitu. Aku berpikir seperti itu. Nggak apa-apa untuk sementara keluar dari zona nyaman, tapi mungkin dengan aku mengambil langkah ini, langkah kembali melanjutkan pendidikan S2 di luar negeri ini, aku bisa jauh lebih baik lagi nanti ke depannya. Insya Allah dengan ikhtiar dan doa tentunya ya. Lalu yang ketiga, aku kangen banget sama dunia belajar. Aku kangen sama dunia sekolah gitu. Aku kangen dengan dunia vibes-nya kampus gitu. Entah kenapa aku kangen akan itu. Dan akhirnya ya udah, aku memberanikan diri untuk bisa melepas semua karir yang aku bangun di Indonesia dan mencoba fokus untuk belajar di negara Turki ini. Great Peoples, boleh juga komen silahkan yang pernah merasakan juga gimana galaunya keluar dari zona nyaman. Boleh di komen atau mungkin DM di Instagramnya @fitri. Oke, Great Peoples, mungkin itu dulu. Dah, assalamualaikum.